然后再逐个收入。别忘了。 Sementara itu Nian Bing menanyakan kepada kakaknya, apakah Qian Huang Bingyun ini seberapa banyak yang kakaknya ketahui. Ketika akan menjawabnya, tiba-tiba saja penjaga melaporkan bahwa pendaftaran Rongbing dan Tuan Rongji telah selesai. Dijelaskan oleh Rongbing kepada Nian Bing, tentu saja kompetisi penyihir baru untuk ikut serta. Semua peserta harus ke istana untuk mendaftar dan mengonfirmasi identitas. Jika tidak mendaftar sebelum senja, maka Nian Bing tidak bisa ikut serta dalam kompetisi penyihir baru. Mendengar hal tersebut, nampaknya Nian Bing pun menjadi terkejut. 都要去皇宫门口。姬少爷报名仪式一半知道什么？ Sementara itu terlihat di Bukit Kesunyian. Di sana Safen kesakitan karena sebuah segel yang dipasang oleh penguasa bulan. Bahkan ia mencoba untuk menghancurkan segel itu dengan pedang yang ia keluarkan. Namun tiba-tiba saja ada suara yang memanggil Safen dan pastinya itu adalah Yoyo. Yoyo mengatakan karena semua orang sudah keluar, ia pun menjadi sangat bosan. Ia pun nampaknya ingin Safen menemaninya bermain. Kemudian Yoyo mengajar-ngajar Safen dan berniat untuk memukulnya untuk bahan permainannya. Di sisi lain, Safen bersumpah setelah ia lepas dari segel, hal pertama yang ia lakukan adalah memakan Yoyo. Setelah hal itu, Safen dikejar-kejar oleh bola sihir yang dibuat oleh Yoyo, yang pada akhirnya ia pun tergiling oleh bola sihir tersebut. Terlihat Yoyo belum cukup bersenang-senang, ia pun menyuruh cepat bangun. Namun setelah bangun, Safen tidak suka dan ia pun menangkis tongkat sihir dari Yoyo. Yoyo yang merasa bahwa Safen tidak menyenangkan, ia pun kembali rebahan di kursi dekat ayahnya. Ketika itu Safen memberitahu Yoyo bahwa saat ini ia disegel oleh penguasa bulan, tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Dan jika Yoyo membantunya membuka segel, maka ia berjanji akan sering bermain dengan Yoyo. Direspon oleh Yoyo bahwa segel itu terbentuk dari esensi darah ayahnya. Selain ayahnya, tidak ada yang bisa melepaskannya. Kemudian tiba-tiba saja Safen melakukan sesuatu terhadap Yoyo dan juga mengendalikannya dengan kekuatan. Dan setelah berhasil memukul Yoyo sekali, ia pun mengatakan bahwa esensi darah penguasa bulan bukankah sama seperti esensi darah Yoyo. Ia pun mengeluarkan pedangnya dan akan menghabisi Yoyo. Namun ia langsung diserang oleh kekuatan penguasa bulan. Penguasa bulan mengatakan bahwa nampaknya Safen tidak pantas mendapatkan kebebasan. Sementara itu terlihat di kota Dutian, Ping Chao menyuruh bawahannya untuk berhati-hati dan pastikan tidak tertangkap. Kembali kepada Rongbing yang mengatakan kepada Nian Bing bahwa kontestan yang ikut kompetisi juga bagian dari keluarga Rong. Selain itu, Nian Bing juga akan mengenalnya dan orang itu adalah Rongji. Diingatkan oleh Rongbing, jika Nian Bing bertemu dengan Rongji, maka harus berhati-hati karena Rongbing adalah orang yang agresif. Begitu pertempuran, bahkan ia tidak peduli dengan nyawanya. Mendengar hal itu, Nian Bing semakin penasaran ingin melihat kekuatan Rongji. Tidak lama bawahan Ping Chao yang menyamar menjadi prajurit kerajaan memberitahu Rongbing bahwa penjaga istana kerajaan diserang di barat kota dan beberapa warga sipil terluka. Mendengar hal tersebut, Rongbing pastinya marah. Siapa yang berani menyerang penjaga istana kerajaan? Tadinya Nian Bing juga akan ikut, namun Rongbing menyuruh agar Nian Bing harus segera mendaftar sebelum matahari terbenam. Akhirnya Nian Bing pun akan mendaftar. Kembali kepada Rongbing yang bertanya-tanya kepada prajurit mengapa belum sampai juga di tempat kejadian, hingga akhirnya mereka pun sampai. Terlihat Rongbing mengecek warga sipil yang terluka, sementara anggota kegelapan yang menyamar ini menyiapkan kekuatan sihirnya untuk menyerang Rongbing. Oh ya.
Tapi untungnya saja prajurit itu diserang oleh anggota keluarga Rong lainnya yang muncul, dan orang itu adalah Rongji. Rongji mengatakan bahwa masih ada 2 yang lainnya, tapi ia sudah mengatasinya. Ditambah lagi, kata Rongbing, kompetisi penyihir muda tahun ini sungguh meriah, dan ia pun menanyakan siapa orang-orang ini. Beraninya menghabisi penjaga keluarga Rong. Hingga akhirnya Rongbing mengeluarkan kekuatan sihir apinya agar mereka mau berbicara. Akan tetapi muncullah Ping Chao di sana yang melindungi para bawahannya. Ping Chao terlihat sangat marah karena bawahannya tidak berguna karena ketahuan. Kemudian Rongbing dan Rongji dikepung oleh anggota klan kegelapan. Rongbing tahu bahwa sepertinya mereka tidak berencana membiarkan kita berdua pergi hidup-hidup dari sini. Kembali kepada Nianbing yang melihat kereta kuda yang lewat di depannya. Setelah melihat lambang dari kereta itu, ia mengetahui bahwa sepertinya kontestan dari Pagoda Es juga sudah datang. Namun tidak lama muncullah kereta kuda yang ugal-ugalan yang menyuruh semua orang untuk menyingkir, bahkan menyiram warga sipil yang sedang berdagang dan beraktivitas. Ketika itu ada seorang bocil dan ibunya yang akan tertabrak oleh kereta kuda. Nianbing langsung muncul dan menghentikan kereta kuda tersebut. Setelah berhenti, penjaga yang membawa kereta kuda itu mencari siapa yang berani menghentikan kereta kudanya. Nianbing pun menegaskan, apakah kalian melakukan itu untuk menakuti orang lain? Tanpa basa-basi, orang itu pun langsung menyerang Nianbing hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Penjaga itu pun menegaskan bahwa tidak akan bisa menghentikan Tuan Muda dan Nyonya untuk kompetisi penyihir. Ia pun kembali meledakkan kekuatannya di sana untuk menyerang Nianbing. Ternyata anggota keluarga Rong ini mengincar Rongbing untuk disingkirkan dari kompetisi. Mendengar hal itu, Nianbing tahu bahwa orang-orang ini mengira bahwa ia adalah Rongbing. Lalu keluarlah 2 tuan muda, yaitu Murong dan juga Mujing. Tuan muda ini mengira bahwa Nianbing adalah orang yang semalam yang mengincar mereka berdua untuk dihabisi. Mujing menyuruh penjaganya agar berhenti menyerang Nianbing karena pendaftaran yang lebih penting. Dan hanya istana Pangeran Rong yang mengetahui informasi akurat mereka. Sementara itu kembali kepada pertarungan antara Rongji dan juga yang lainnya. Terlihat Rongji dipukul oleh anggota klan kegelapan dengan sangat keras. Ia pun menyuruh Rongbing untuk mengulur waktu untuknya karena sepertinya Rongji akan menggunakan gerakan sihirnya lagi. Kemudian Rongbing menggunakan sihirnya dan melindungi diri mereka berdua di dalam tameng. Ketika itu Rongbing mengingatkan Rongji bahwa menggunakan sihir itu akan kehilangan kendali dan juga meledak. Ketika para prajurit datang, Rongbing pun menyuruh agar mereka menjauh. Sementara itu terlihat Ping Chao dan para bawahannya pun kabur karena musuh mereka memiliki orang kuat dan mereka akan mencari peluang nanti saja. Sementara itu kembali kepada Nianbing yang mengetahui bahwa ia dan kakaknya diincar oleh Pangeran Rong agar mereka tidak menang. Dan tiba-tiba saja Nianbing merasakan bahwa kakaknya dalam bahaya, dan ketika ia akan menuju ke sana, ia dicegat oleh orang dari klan kegelapan. Bawahan dari Ping Chao itu pun akan mengajak Nianbing untuk bertemu dengan kakaknya. Oke guys, itu adalah donghua yang berjudul Magic Sphere or NS bagian ke-41-nya di season 2 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate seperti biasa, oke?
Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.